Baik, akan saya lanjutkan. Yang kedua, apakah does the person who handles the personal record notify the payroll check of personal change? Apakah orang yang menghandle data pegawai itu memberitahu pegawai cek payroll jika ada perubahan? Jawabannya iya. Lalu yang ketiga, apakah cek disiapkan oleh pegawai yang tidak menyiapkan payroll atau tidak mempunyai akses terhadap payroll record? Berarti benar. Dan ini sudah sesuai dengan key control tadi yang di errands. Lalu yang keempat, apakah cek ditandatangani oleh pegawai yang tidak memiliki akses kepada payroll record? Jawabannya tidak. No, control di penjelasannya, controller sign checks also has access to payroll record. Berarti ini ada pelanggar, ada hal yang kurang tepat di internal kontrolnya, maka nanti perlu ada program audit substantif tes tambahan untuk mengecek apakah ada fraud. Terus yang kelima, apakah time clock employed for hourly employees? Jawabannya iya. Nomor 6, are time card and time report approved by supervisor? Apakah kartu jam kerja dan laporan jam kerja disetujui oleh supervisor? Jawabannya iya. Yang ketujuh, apakah semua pegawai yang di hires and termination disetujui oleh responsible official? Jawabannya iya. Dan komennya adalah disetujui oleh presiden. Terus yang ke-8, apakah tarif upah disetujui oleh responsible official? Jawabannya iya. Yang menyetujui adalah presiden juga. Lalu nomor 9, apakah semua pegawai yang dibayar dengan cek sudah di pre-numbered? Jawabannya iya. Nomor 10, apakah semua payroll direkalkulasi berdasarkan jam kerja, tarif kerja, dan tarif pengurangan? Jawabannya iya. Di komennya bahwa Apple Blossom menyatakan bahwa mereka menggunakan payroll software. Yang ke-11, apakah pejabat yang berwenang menyetujui pembayaran menyetujui payroll sebelum dibayarkan? Jawabannya iya. Yang menyetujui adalah bendahara. Nomor 12, apakah paycheck itu didistribusikan oleh orang yang tidak punya payroll responsibility? Jawabannya iya. Terus yang ke-13, apakah is separate payroll bank account employed? Itu jawabannya iya. Lalu yang terakhir, apakah terdapat rekonsiliasi apakah akun-akun ini direkonsiliasi oleh seseorang yang tidak mempunyai pertanggungjawaban di payroll? Jawabannya tidak. Ada komennya bahwa rekonsiliasi dilakukan oleh bendahara yang juga menandatangani cek. Berdasarkan internal control questionnaire ini berarti ada 3 masalah di internal control yang harus menjadi perhatian yang di program audit nanti. Menurut kami, pertama yang untuk program audit tujuan umumnya adalah semua akun liabilities telah dicatat. Lalu yang kedua, semua akun yang terkait dengan siklus payroll dan akun liability disajikan secara wajar berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Yang ketiga, tidak ada salah saji material. Lalu untuk tujuan spesifiknya dari asesi existence and occurrence, tujuan spesifiknya adalah pembayaran payroll telah dicatat oleh pegawai yang berwenang. Yang completeness adalah semua transaksi payroll telah dicatat. Lalu valuation and allocation, bahwa transaksi payroll yang tercatat berdasarkan jumlah waktu kerja pegawai sesuai dengan tarif dan pajak yang telah dihitung dengan benar. Terus presentation and disclosure, tujuan spesifiknya adalah memastikan bahwa payroll dan accurate liabilities telah disajikan dan diungkapkan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Lalu prosedur auditnya, tadi kan ada
di internal auditnya ada timekeeping and ini persona timekeeping payroll disbursement function independent. Jawabannya tidak, maka perlu substantif testnya untuk mengecek apa terjadi fraud di situ adalah menulis jurnal payroll, general ledger, and payroll earning record. Payroll earning record itu catatan berapa gaji yang harus diterima oleh pegawai. Itu tujuannya menulis ini adalah untuk mengetahui adanya transaksi yang memiliki jumlah yang besar dan tidak wajar, karena tadi ada data orang ya, personal record dan timekeepingnya dilakukan oleh yang sama. Lalu yang kedua adalah menelusuri saldo awal accrued liabilities pada kertas kerja yang bersangkutan. Lalu ini membandingkan cancel check dengan jurnal payroll untuk memastikan nama, jumlah, dan tanggal. Yang ketiga ini merupakan tes untuk mengetahui apakah ada pegawai fiktif. Ya, jadi cancel check itu, jadi kalau perusahaan Apple Blossom kan tadi membayarkan gajinya dengan menggunakan cek. Nah, itu cek yang dibayarkan nanti kalau sudah dibayarkan ke pegawainya itu namanya cancel check. Jadi kalau ada pegawai yang fiktif nanti bisa terlihat kan berdasarkan cek itu kelihatan siapa nama, jumlah, dan tanggalnya. Jadi nanti harusnya dicek dengan data personal record. Jadi bisa tahu apakah ada pegawai fiktif. Terus yang keempat, memeriksa cancel check telah memperoleh endorsement yang sesuai. Jadi cek yang tadi yang dibayarkan, apakah telah memperoleh endorsement. Endorsement itu jadi setiap cek yang kita, jadi cek yang dibayarkan oleh pebosem ke pegawai itu harus melakukan tanda tangan. Nah, itu nama endorsement. Nanti dengan endorsement kita bisa mengetahui apakah pegawai itu benar ada di Apple Blossom atau enggak. Jadi ini untuk tiga dampak ngecek adanya pegawai fiktif atau pembayaran fiktif. Yang kelima, rekonsiliasi. Dari asasi completeness yang itu ada rekonsiliasi pengeluaran terkait payroll pada perusahaan dengan payroll berdasarkan rekening koran bank. Jadi tadi kan ada questionnaire yang menyatakan bahwa rekonsiliasi ini dilakukan oleh treasury sendiri yang juga menandatangani cek. Maka itu berarti tidak independen dan ada kemungkinan fraud. Jadi harus dilakukan rekonsiliasi kembali antara data payroll dengan rekening koran bank. Terus yang keenam, memastikan bahwa rekonsiliasi itu banknya itu juga benar. Maksudnya gimana? Ya pokoknya itu karena tadi rekonsiliasinya dilakukan oleh bendahara, maka kita harus juga melakukan rekonsiliasi lagi agar tidak ada fraud yang dilakukan oleh bendahara. Lalu yang valuation and allocation, tadi karena ada nih controller sign check and also has access to payroll record sama tadi yang Louis McWhorter ada timekeeping and personal function dilakukan oleh orang yang sama, maka harus ada kita menghitung kembali jam kerja dari time recordnya tadi. Karena lalu membandingkan tarif gaji dengan kontrak atau sumber lain ini untuk melihat tarifnya sudah benar atau belum, lalu menghitung kembali gross pay. Untuk kita merekalkulasi kembali karena tadi payroll dilakukan oleh orang yang sama dengan yang menandatangani cek. Kalau kita menghitung kembali pembayaran, mempersiapkan perhitungan atas beban tahun berjalan, mereview dokumen pendukung, dan menelusuri saldo akhir dalam akun yang sesuai, yaitu pajak VIKA, Medicare, pajak federal unemployment, pajak state unemployment, pajak withheld atau penghasilan PPH, lalu pajak properti, gaji dan upah, dan dividen. Lalu kita menghitung kembali net pay-nya. Yang terakhir adalah presentation and disclosure, itu memastikan bahwa akun yang berkaitan payroll dengan
payroll dan accrued liability telah disajikan secara wajar dalam laporan keuangan. Itu saja dari kelompok 3 mengenai program audit dan internal control-nya. Terima kasih. Terima kasih kelompok 3 atas presentasinya. Monggo dari kelompok lain, ada yang mau ini menanggapi, menambahkan, atau menyanggah, silakan. Gimana kelompok lain? Ada yang berbeda? Halo, kelompok 1 gimana? Sama? Atau ada yang berbeda atau ingin menambahkan? Ini udah kayaknya lengkap banget ya kelompok 3 ini ya, Mbak Rahma ini. Pak, kalau dari kelompok 1 mungkin yang ada tambahannya ini Pak, apa potensi error dari kelemahannya, itu sih Pak. Di awal ya maksudnya ya, dari kelemahan-kelemahan ini apa aja, ini resikonya istilahnya gitu ya. Iya gitu Pak. Kelompok 3 nggak menyajikan ya? Kelompok 3 kelemahannya? Tidak menyajikan, Pak. Oh iya. Di aja Mbak siapa tadi? Mbak Najmi ya? Iya Pak. Coba ditayangin aja, tayangin aja. Izin stop share. Seperti ini Pak. Tapi cuma 3 sih Pak. Ini yang tadi kan yang kelemahan itu kan? Iya Pak. Cuman ada tambahan potensial errornya aja sih Pak. Sebenarnya bisa error, bisa ini loh, bisa fraud ya. Kalau manipulasi itu bukan error loh, ya teman-teman. Jadi kalau di buku itu selalu ngomongnya error or fraud ya. Error and omission or fraud. Ya, jadi ada error itu benar-benar kesalahan atau kelalaian, tapi kalau fraud itu disengaja. Nah, kalau manipulasi itu masuk error atau fraud? Mbak Najmi. Fraud Pak. Jadi gini aja, potensial error atau fraud. Gitu. Ya. Atau gini aja, resiko. Ini kan resiko ya. Resiko ini apa kira-kira ininya? Berpengaruhnya ke mana? Ke penyajian kan ya, bisa juga risiko salah saji gitu aja. Yang terjadi ada manipulasi, kan ya, dampaknya nanti ke penyajiannya. Oke, makasih. Kelompok berapa Mbak Najmi? Kelompok 1 Pak. Kelompok 1, oke, makasih kelompok 1. Baik, kelompok Pak, lainnya? izin subscribe screen. Ya, silakan. Izin Pak, dari kelompok 5 Pak. Ya, silakan Mas Veron. Tala boleh bantu share screen, Tal. Nah, jadi di kelompok 5 kami nambahin adanya flowchart sama tadi yang substantif testnya juga ada potential error. Terus ada ke bawah, Tal. TOC, STOT sama dual purpose testnya Pak. Nah ini yang lebih lengkap ya. Jadi dari flowchart-nya dulu Tal, ke atas.
Oke, jadi di sini adalah flowchart dari flowchart Apple Blossom Payroll Processing System. Jadi di sini ada 5 bagian: plan and office, kepegawaian, penggajian, departemen pembelian, dan bendahara. Jadi yang pertama di sini ada 2 kejadian. Yang pertama ketika terjadinya pemberhentian perekrutan dan pemberhentian. Nah, jadi dimulai dulu pada plan and office, kemudian ada pemberitahuan, ada dokumen pemberitahuan perekrutan dan pemberhentian. Kemudian dokumen tadi akan diserahkan ke bagian kepegawaian. Di bagian kepegawaian akan melakukan operasi secara manual, yakni ke pimpinan untuk melakukan persetujuan. Nanti setelah itu bakal dilakukan operasi pemrosesan data secara komputer. Itu ada input data karyawan sehingga menghasilkan database karyawan. Dan nanti bakal muncul dokumen laporan perekrutan dan pemberhentian karyawan. Dan dari hasil itu nanti bakal keluar file dokumen kertas. Dan proses selesai. Terus yang kedua, ada time card, kemudian dikumpulkan secara mingguan, ada daftar gaji karyawan, dan secara bulanan. Kemudian dilakukan operasi pemrosesan secara manual. Ini adalah menyetujui time card daftar gaji. Kemudian setelah disetujui bakal dikasih ke bagian kepegawaian untuk dilakukan batch dan transmit time card dan daftar gaji. Kemudian akan dokumen yang dihasilkan bakal ada di Departemen Penggajian. Di sana ada time card mingguan dan daftar gaji bulanan. Nah, yaitu sebanyak rangkap 3. Kemudian di situ bakal dilakukan pemrosesan data secara komputer, input data penggajian, dan bakal menghasilkan database penggajian. Kemudian akan dari situ bakal muncul memproses payroll register. Kemudian dari sana akan menghasilkan 2 dokumen. Yang pertama payroll register rangkap 2 serta time card mingguan dan daftar gaji bulanan secara rangkap 3. Dan bakal muncul file dokumen kertas. Kemudian dokumen payroll register bakal diserahkan kepada Departemen Pembelian, di mana pada Departemen Pembelian payroll register tadi bakal dilakukan penginputan untuk membuat cek penggajian dan memproses cek dan menyiapkan jurnal pengeluaran kas. Nah, di sana bakal menghasilkan dokumen yakni cek penggajian rangkap 3 serta payroll register. Kemudian cek penggajian tadi bakal diserahkan ke bagian bendahara dan payroll register tadi juga diserahkan ke bagian bendahara dan dilakukan pemrosesan secara manual yakni otorisasi gaji dan cek. Kemudian dari situ bakal muncul cek penggajian atau dokumennya berupa rangkap 3 serta payroll register. Kemudian hasil yang cek penggajian itu bakal diserahkan ke bagian utang untuk didistribusikan. Nah, dari dokumen tadi menghasilkan file dokumen kertas. Terus lanjut yang ke bawah ya. Next. Nah, ini test of control-nya. Kalau tadi kelompok 3 belum menyajikan strength-nya itu ada apa saja TOC-nya, baru menyajikan yang bagian weakness kalau nggak salah tadi. Terus di test of control-nya yang pertama strength itu personel yang bertanggung jawab mencatat perubahan karyawan menghubungi bagian penggajian saat pergantian karyawan. Terus test of control-nya yakni memastikan gaji yang dibayarkan berubah berdasarkan catatan perubahan karyawan. Kemudian yang kedua, cek disiapkan oleh personel yang bukan dari bagian penggajian atau tidak memiliki akses terhadap pencatatan penggajian. Test of control-nya yakni mencari tahu deskripsi pekerjaan dari personel yang menyiapkan cek pembayaran gaji. Kemudian yang ketiga, buruh per jam menggunakan kartu jam kerja. Test of control-nya yakni meminta sampel dan kartu jam kerja buruh. Yang keempat, kartu jam kerja dan laporan jam kerja disetujui oleh supervisor. Kemudian test of control-nya yakni meminta bukti persetujuan dari supervisor. Yang kelima, semua penerimaan dan pelepasan karyawan diotorisasi oleh pihak yang berwenang. Dengan test of control, meminta bukti otorisasi oleh pihak yang berwenang. Kemudian yang keenam, tarif gaji telah diotorisasi oleh pihak yang berwenang. Dengan test of control-nya, meminta bukti otorisasi oleh pihak yang berwenang. Kemudian yang ketujuh, cek pembayaran gaji telah diberi nomor seri. Dengan test of control, meminta sampel dari cek pembayaran gaji dan memastikan keberadaan nomor seri. Kemudian yang kedelapan, jumlah gaji dihitung ulang demi keakuratan terkait jam kerja, tarif gaji, dan pengurangan. Test of control-nya yakni menghitung ulang terkait jumlah gaji. Yang kesembilan, pihak bertanggung jawab menyetujui penggajian sebelum dibayarkan. Test of control-nya meminta bukti persetujuan dari pihak yang bertanggung jawab. Next.
Kemudian yang ke-10, cek pembayaran gaji dibagikan oleh personel yang tidak memiliki pekerjaan lain terkait penggajian, yakni dengan test of control meminta keterangan kepada personel yang membagikan cek pembayaran gaji. Dan yang ke-11, terdapat rekening bank khusus penggajian, yakni meminta salinan bukti konfirmasi saldo bank khusus penggajian. Terus ada substantif test berupa weakness dan potential error-nya yang tadi udah dibahas oleh Najmi tadi. Terus next ke bawah. Terus di sini ada TOC, STOT, dual purpose test-nya. Nah, di sini tuh, jadi kan kalau dual purpose test itu maksudnya adalah yang kedua-duanya dari test of control sama substantive of STOT gitu ya. Terus yang ada 5 asersi di sini, ada keterjadian, pokoknya ada 5. Terus yang pertama dulu ada keterjadian atau occurrence. Nah, audit objektifnya pembayaran gaji yang tercatat benar-benar diberikan kepada karyawan yang ada. Nah, test of control-nya di sini yakni memeriksa kartu waktu untuk indikasi persetujuan. Kemudian yang kedua ada mereview kebijakan SDM. Terus ada substantif STOT-nya adalah mereview jurnal penggajian, buku besar umum, dan catatan gaji dengan nominal yang besar atau tidak biasa. Terus membandingkan cek yang dibatalkan atau informasi secara langsung dengan catatan SDM, membandingkan cek yang dibatalkan dengan next dulu. Terus dari yang kedua tadi itu ke atas, ke yang 2 tadi itu punya dual purpose test, yakni ke Wata. Nah, stop. Jadi di situ ada dual purpose test-nya, yakni memeriksa kartu waktu dan meminta keterangan terkait otorisasi penggajian, serta melakukan pemeriksaan cek yang dikeluarkan dan dibatalkan untuk proses penggajian. Selanjutnya itu ada memeriksa print-out transaksi yang ditolak oleh komputer karena memiliki nomor karyawan yang tidak ada. Kemudian ada juga memeriksa catatan penggajian menyangkut indikasi persetujuan. Dengan STOT-nya membandingkan cek yang dibatalkan dengan jurnal penggajian menyangkut nama, jumlah, dan tanggal, serta memeriksa cek yang dibatalkan untuk endorsement yang tepat. Terus dual purpose test-nya di sini adalah meminta bukti persetujuan terkait otorisasi dari pihak yang bertanggung jawab. Terus selanjutnya itu ada kelengkapan, yaitu transaksi penggajian yang ada telah dicatat. Nah, di sini test of control-nya yaitu memperhitungkan urutan cek gaji, kemudian substantif of TOT-nya adalah merekonsiliasi pengeluaran dalam jurnal penggajian dengan pengeluaran pada rekening bank penggajian. Dengan dual purpose test-nya adalah meminta sampel dari cek pembayaran gaji dan memastikan keberadaan nomor seri. Next. Terus yang kedua ada membahas dengan karyawan dan mengamati rekonsiliasi. Kemudian STOT-nya adalah dengan membuktikan rekonsiliasi bank. Terus yang ketiga ada keakuratan atau akurasi, yakni ada audit objektifnya, transaksi penggajian yang dicatat adalah untuk jumlah waktu yang benar-benar dikerjakan dan pada tingkat upah yang sesuai. Pemotongan pajak telah dihitung dengan benar. Nah, di sini ada TOC dan STOT-nya. Ada 3 TOC di sini. Yang pertama memeriksa indikasi verifikasi internal, terus memeriksa file perhitungan dan membandingkan totalnya dengan laporan ikhtisar. Kemudian memeriksa catatan pengkajian menyangkut indikasi otorisasi. Dengan STOT menghitung ulang jam yang digunakan dari kartu jam, mengecek pemotongan dengan mengacu pada tabel pajak dan formulir otorisasi dalam file SDM. Kemudian ada menghitung ulang pembayaran gaji kotor maupun gaji bersih, membandingkan cek yang dibatalkan atau setoran langsung dengan jurnal penggajian terkait jumlahnya, dan memiliki dual purpose test, yakni melakukan rekonsiliasi bulanan terhadap laporan penggajian dengan buku besar pembantu, serta mencocokkan sampel bukti cek gaji untuk memastikan keakuratan besaran gaji yang dibayarkan. Terus ada pisah batas atau cut off. Nah, di sini audit objektifnya adalah transaksi penggajian itu telah dicatat pada tanggal yang benar. Terus di sini ada TOC-nya memeriksa prosedur manual dan mengamati kapan pencatatan dilakukan, serta memeriksa indikasi verifikasi internal terkait tanggal transaksi. Kemudian STOT-nya adalah membandingkan
tanggal pembayaran yang tercatat dalam jurnal penggajian dengan tanggal pada cek yang dibatalkan dalam kartu waktu, membandingkan tanggal pada cek dengan tanggal cek tersebut dicairkan oleh bank. Terus yang ininya dual purpose test-nya, yakni melakukan cut-off test terkait pengakuan pembayaran gaji. Terus yang terakhir ada klasifikasi, ini transaksi penggajian telah diklasifikasikan dengan benar. Terus TOC-nya mereview bagan akun, serta STOT-nya membandingkan klasifikasi dengan bagan akun, terus memeriksa klasifikasi transaksi dan menyesuaikannya dengan bagan akun. Selanjutnya bakal dilanjutkan oleh Nada, Pak. Selanjutnya program auditnya udah sama sih sama kelompok Rahma, cuman bedanya tujuan audit spesifiknya dimasukin ke tabel yang bawah kayak kelompok yang kemarin. Terus udah sama sih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Kelompok berapa nih? Kelompok 5 ya? Mas Veron. Oke, ini lebih detail lagi ya. Bagus nih kalau kayak gini nih. Sebenarnya saya sih berharap kalau buat agak itu lebih detail kayak gini. Jadi kebaca gitu. Nggak langsung langkah-langkahnya. Kenapa sih kita melakukan langkah ini gitu ya. Jadi semuanya terlihat, dasar-dasarnya ada. Nggak cuma sekedar mungkin kopas-kopas aja atau ngutip-ngutip gitu ya dari Ernst. Oke, makasih kelompok 5. Ada lagi kelompok lain? Ini udah lengkap-lengkap semua nih. Mohon izin, Pak. Kelompok Mbak Rizky, kelompok berapa? Kelompok 6 ya? Ya, Pak. Dari kelompok 6, sebenarnya tadi izin menyampaikan bahwa kelompok 6 mau menambahkan tentang TOC strength dari internal control-nya, tapi sudah dijelaskan oleh Veron, cuman ingin menambahkan sedikit untuk yang test of control pertama. Tadi itu test of control-nya menurut kelompok Veron disebutkan untuk memastikan gaji yang dibayar itu sesuai dengan catatan perubahan karyawan. Kemudian yang di kelompok kami menambahkan sedikit bahwa untuk memastikan tersebut caranya adalah dengan mencocokkan catatan gaji dan catatan perubahan karyawan. Mungkin itu saja, Pak, usulan tambahan minornya. Oke, makasih Mbak Rizky, kelompok 6. Yang lain, ada lagi? Izin bertanya Pak, kelompok 2 mau tanya kelompok 3 itu tadi yang apa namanya property tax payable sama dividen payable untuk accrued liabilities-nya itu udah ada atau belum ya? Kayaknya yang di program ada yang belum gitu. Ke kelompok ke yang presentasi ya? Iya Pak. Silakan. Tadi yang presentasi Mbak Rahma ya? Maaf tadi pertanyaannya gimana ya? Yang tadi dipresentasiin di program audit itu tadi yang dividen payable sama property tax payable itu udah masuk atau belum gitu? Soalnya tadi kayak banyak yang bagian payroll kan. Iya, kebanyakan payroll-nya mungkin kebahasnya di ini. Valuation and allocation nomor 10 ini kebahas sedikit aja sih, tapi mungkin cuma itu.
Ya, oke, makasih Fadil. Cuma masuk di asersi itu aja ya, valuation aja ya, Mas Fadel ya. Ya, Pak. Di asersi lainnya kira-kira perlu masuk nggak? Seharusnya iya, Pak. Nomor 2 itu udah masuk semua berarti ya, Mas? Dividen sama property tax sudah masuk kayaknya. Oh iya, Pak. Saya nggak kebaca, Pak. Maaf, Pak. Nah, tinggal completeness. Completeness perlu nggak? Completeness masih payroll aja itu. Tambahin aja nanti ya. Kalau yang terkait penyajian kan sudah ngomongnya accrued liabilities lagi ya. Coba ke bawah lagi, Mas Fadel. Percentage disclosure penyajian kan sudah, udah accrued liabilities disebutin ya. Tapi sebaiknya disebutinnya karena itemnya cuma 3 ya. Langsung aja payroll, property tax sama dividen ya. Itu aja. Makasih nih, bagus nih pertanyaannya nih. Ingetin saya juga tadi saya nggak begitu ini malah. Makasih. Tadi siapa? Mbak Sabrina ya? Siapa tadi? Iya, Pak. Ya, makasih. Ya, makasih juga. Silakan, ada lagi kelompok lain? Gimana dari kelompok lain? Udah cukup? Ada lagi mau menanggapi, menambahkan? Tadi udah kelompok itu lengkap banget itu. Kelompoknya Mas Veron. Ya. Kalau tidak ada, kita beralih ke soal nomor 2 ya. Ada lagi? Kalau nggak ada, makasih. Kelompok 3, Mbak Rahma tadi ya. Mbak Rahma, Mas Fadel, dan teman-teman. Ya, intinya tadi ya, ada yang terkait dengan property tax sama ini yang belum include di semua ini ya, asersi ya. Nanti dilengkapi dan lebih bagusnya sih jangan disebut accrued liabilities ya, lebih ke ininya aja langsung ke specific account-nya. Oke, kalau nggak ada, makasih kelompok 3. Lanjut tadi kelompok berapa? Sisanya tadi? Hari ini kan kelompok 3 dan kelompok 6 ya? Mas Andreas, kita tadi dua kelompok berapa? Kelompok 3 dan 6 ya? Wah, Andreas lagi ini.
Minggu lalu kan kelompok 2 dan 5 ya. Sekarang 3 dan 6. Mari kelompok 6 silakan. Izin share screen, Pak. Silakan. Ya, oke. Selamat siang, Bapak dan teman-teman semua. Jadi kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang working paper-nya. Dimulai dari schedule H3 yang diminta oleh soal mengenai accrued liability yang berisi dividend payable dan accrued property tax. Jadi terdapat di schedule-nya untuk dividend payable-nya, balance per 31 Desember 2002 adalah sebesar 17.575 dan balance pada 31 Desember 2003 sebesar 23.125 yang mengalami perubahan kenaikan sebesar 5.550 atau sebesar 31,58%. Selanjutnya akun accrued property tax yang pada 2002 balance-nya sebesar 14.113 dan pada 2003 sebesar 21.988 yang mengalami kenaikan sebesar 7.875 atau sebesar 55,8%. Nah, penjelasannya untuk yang pertama yaitu dividend payable. Jadi, bagaimana sih perhitungan dividend payable-nya? Jadi diketahui pada rapat Dewan Direksi tanggal 5 Desember 2003, ditentukan pembayaran dividennya adalah sebesar $2,5 per lembarnya. Nah, kita perlu mengetahui berapa sih lembar saham yang diterbitkan oleh Apple Blossom. Di situ ada di halaman 19. Naf bisa tolong ke bawah. Nah, ya jadi di sini ada yang pertama yang di atas itu ada keterangan $2,5 per lembar sahamnya. Nah, lembar sahamnya kita tahu dari di halaman awal di halaman 19. Jadi diketahui di paragraf 1 kalimat kedua, Apple Blossom menerbitkan 6.000 lembar saham. Selanjutnya di paragraf kedua kalimat pertama, dia menerbitkan saham sebesar 3.250. Jadi kita tahu saham yang diterbitkan oleh perusahaan adalah 6.000 ditambah 3.250 sebesar 9.250. Nah, untuk menentukan besar dividennya, berapa pembayarannya, kita kalikan dengan $2,5. Jadi ketemu 23.125. Perhitungan yang di keterangan typo ya teman-teman, jadi harusnya 23.125 seperti yang di schedule atasnya. Nah, di analisis lebih lanjut, kenaikan dari dividen payable itu dari kenaikan pembayaran dividen perusahaan di tahun 2002, perusahaan membayar dividen sebesar $1,9, dari mana kita tahu dari kertas kerja audit di tahun sebelumnya. Nah, jadi kenaikan dari dividen payable-nya itu wajar dan di jumlah di buku klien dan di perhitungan kita sama, maka dari itu untuk akun dividen payable dinyatakan wajar dan tidak ada koreksi lebih lanjut. Nah, yang selanjutnya ada accrued property tax. Diketahui di soal, jadi dasar pengenaan pajaknya adalah total inventory, land, dan depreciated value dari PVE perusahaan awal tahun, jadi di 1 Januari 2003. Nah, kita tahu di akhir 2002, per 31 Desember 2002, jumlah inventory perusahaan adalah 873.766 dan nilai land plus PPE-nya sebesar 788.555. Nah, untuk menghitung pajaknya ada di keterangan di bawah ini. Nah, diketahui dari di Chicago-nya, dia tuh dari pajaknya 75%-nya itu di Citi, jadi assess value-nya 75% dengan rate $1,4 per 100. Nah, kita ketahui rate-nya untuk yang di Citi 0,0105. Nah, selanjutnya untuk yang di Cook Country, dia 27% dari dasar pengenaannya
dengan rate 1,01 per 100. Nah, kita ketahui 0,0027. Jadi jumlah rate pajaknya adalah 0,0132. Lalu kita hitung, simpelnya aja, dari tadi jumlah inventory dan land dan PPE-nya, kita kalikan dengan tax rate-nya yaitu 0,0132. Ketemu 21.988. Nah, perhitungan kita dengan di buku klien sudah sama, jadi kami anggap wajar dan tidak ada koreksi lebih lanjut. Sekian untuk schedule H3, selanjutnya ada schedule H2 yang akan dijelaskan oleh Dea. Selanjutnya untuk schedule H2, kita bisa lihat dulu terlebih dahulu di halaman 217 itu untuk data gaji pegawai, yaitu ada pegawai administrasi, plan operation, sales credit, controller, dan treasurer. Nah, itu data itu digunakan nanti untuk menghitung di schedule H2. Boleh ke bawah. Nah, di schedule H2 ini nanti kita akan menghitung dan bisa mengetahui jumlah dari wage salaries payable, juga accrued payroll tax juga. Yang pertama bisa kita lihat di sini, yang paling sebelah kiri ini adalah data pegawai-pegawai dari Apple Blossom. Jadi dari pegawai yang dibayar mingguan dengan yang dibayar bulanan. Untuk yang dibayar mingguan ini ada yang hourly, yang stub period, ada 14 orang pegawai. Kemudian di bawahnya yang dibayar bulanan ada pegawai administrasi jumlah 3, plan operation 7, kemudian ada sales 9 orang, controller 3 orang, treasurer 2 orang. Jadi jumlah dari keseluruhan pegawai adalah 38 orang. Nah, kemudian gross di sini adalah penghasilan ya, penghasilan kotornya dari pegawai-pegawai yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, data dari gross ini diambil dari data yang sebelumnya tadi, yang halaman 217 dijumlahkan. Jadi yang pertama pegawai yang dibayar hourly ini gross penghasilannya adalah 7.938, kemudian staff period 4.763, pegawai administrasi 15.950, itu juga jumlah dari yang sebelumnya tadi, data yang sebelumnya dijumlah keseluruhan dari pegawai administrasi. Kemudian sampai selanjutnya juga masih diambil dari data yang sebelumnya, hingga totalnya adalah 123.192 untuk gross pendapatan pegawai. Nah, kemudian sedikit disclaimer di sini, yang berwarna biru, area berwarna biru ini adalah perhitungan pajak untuk pajak yang dibebankan kepada pegawai. Sedangkan yang area kuning sebelah sini ini adalah pajak yang dibebankan kepada perusahaan. Yang pertama kita hitung dulu pajak yang dibebankan kepada pegawai. Yang pertama withhold tax atau PPh sebesar 15%, ini gross dikali 15%. Jadi misal untuk pegawai hourly ini 7.938 dikali 15% sama dengan 1.191. Kemudian yang stub period ini juga sama, 4.763 dikali 15%, dan seterusnya hingga pegawai administration, plan operation, dan sebagainya. Kemudian dijumlahkan withhold tax ini adalah 18.479. Kemudian untuk yang FICA, rate-nya adalah 6,20%, itu juga sama, dikalikan dengan gross, yaitu 7.938 dikali 6,20, 4.763 dikali 293, 15.950 dikali 620, dan seterusnya sampai pegawai treasurer tadi ya. Jadi kemudian dijumlahkan dari FICA ini, teksnya adalah 7638. Kemudian Mediacare rate-nya 145, sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu kita kalikan dengan gross-nya, yaitu gross dikali rate 1,45.
17938 dikali 1,45% sama dengan 115, 4763 dikali 1,45% sama dengan 69 dan seterusnya sampai treasurer. Jadi 138 ini kemudian dijumlahkan dari tax media care ini adalah jumlahnya 1786. Nah, kemudian kita hitung netnya. Net ini adalah net penghasilan dari pegawai setelah dikurangi dengan pajak-pajak yang telah kita hitung tadi. Jadi 7938 contohnya yang awal ini ya, yang hourly ini 7938 grossnya kita kurangi sama without tax 1190 dikurangi dengan Vika 492 dan dikurangi dengan Mediacare 115 jumlahnya adalah 6140. Nah, sama seperti sampai bawah ini gross dikurangi dengan pajak-pajak without tax, Vika dan Mediacare. Nah, kemudian jumlah dari net ini, penghasilan net dari pegawai adalah 95289. Dari 9824 ditambah dengan 85465. Nah, kemudian kita lanjut dulu ke yang pajak dibebankan ke perusahaan. Nah, di sini ada Vika dan Mediacare aja, sedangkan Suta dan Futa kosong. Yang Vika ini sama seperti tadi 6,20%, jadi sama gross dikalikan rate 6,20%, Mediacare juga sama gross dikalikan rate Mediacare 1,45%. Jadi jumlahnya Vika Mediacare antara yang dibebankan oleh pegawai dan dibebankan ke perusahaan itu sama ya jumlahnya, yaitu 7638 sama 1786. Nah, yang Suta sama Futa ini kosong. Kenapa? Karena yang state unemployment ini sama yang federal unemployment ini nanti sudah dihitung ya nanti di H1 akan dijelaskan lebih lanjut lagi bahwa mereka nanti udah dihitung rate-nya. Jadi boleh dilihat di buku kasusnya Nafisa halaman 217. Nah, ya. Nah, di sini kita di 217 yang bagian ini dijelaskan ya bahwa state unemployment ini rate-nya adalah 3,8% untuk wages 7.000 pertama. Federal unemployment juga sama untuk gaji 7.000 pertama dan rate federal unemployment adalah 0,8. Nah, jadi nanti perhitungannya adalah 7.000 dikali 38 pekerja dikalikan rate-nya 3,8%. Sama juga federal juga 7.000 dikali 38 dikali 0,8%. Jadi nanti sudah dihitung nanti bakal kita lihat lebih lanjut di kertas kerja H1. Boleh kembali, Nabisa. Nah, oke, di sini kemudian total dari ini adalah total dari tax yang dibebankan ke perusahaan ya, totalnya 492 ditambah 115, 607 dan seterusnya hingga totalnya adalah 9424. Nah, kemudian boleh ke bawah. Nah, kemudian ada adjusting journal entry yang kita buat untuk mencatat kewajiban yang harusnya diakui oleh Apple Blossom di tahun 2003 karena sudah memenuhi kriteria kewajiban yang harus diakui apabila dengan metode akrual. Nah, di sini kita tulis aja ya karena Apple Blossom ini belum melakukan pengakuan secara sesuai dengan petunjuk di halaman 217 baris pertama yang sudah dicantumkan. Apple Blossom didn't set up an accrual for payroll and payroll taxes on either the salary employee for the month of December to be paid in January or the hourly employees. Nah, di sini makanya kita tulis adjusting journal entry-nya wages and salary expense 123.192
payroll tax expense 9424 dari yang tadi atas, boleh ke atas sedikit. Ya, yang ini 9424 dari yang dibeban pajak yang dibebankan ke perusahaan. Kemudian boleh ke bawah lagi. Nah, kemudian accrued payroll tax 37327 ini adalah dari ke atas lagi boleh. 3727 ini adalah dari jumlah seluruh tax dari baik yang dibebankan ke pegawai juga dibebankan ke perusahaan, yaitu jumlahnya dari 18479 ini 7638 1786 ditambah 7638 ditambah 1786. Ya, jumlahnya adalah 37 boleh ke bawah 327. Kemudian wages and salaries payable-nya adalah 95289 kayak yang tadi udah di atas juga di kertas kerjanya ada sejumlah 95289. Ya, sekian dari H2, selanjutnya H1 akan dijelaskan oleh Nafisa. Oke, baik, selanjutnya schedule H1 ini untuk menghitung accrued payroll tax. Nah, di sini kita tuliskan balance 31 Desember 2002, kemudian ada addition, payment, kemudian ada balance 31 Desember 2003. Nah, ini kita dapatkan saldo sampai balance per book ini dapat kita ketahui dari data di halaman 231. Yang ini kita salin ke sini. Nah, kemudian dari H2 tadi itu ada adjusting journal entry terkait accrued payroll tax sebesar 37.327 sehingga balance per audit untuk accrued payroll tax adalah 123.580. Nah, kemudian kita hitung untuk payroll tax expense-nya. Diketahui di halaman 217 itu ada 5 pajak yang berlaku di perusahaan. Kemudian ini untuk total wages and salaries 2003 ini sebesar 1.618.643 dari data di halaman 216 atau 265. Ini untuk semua pajak itu sama. Kemudian di sini ada pengurang. Nah, untuk FIKA ini dari halaman 216, kita ketahui itu ada kalimat yang menyatakan bahwa pada tahun berjalan ada satu employee yang penghasilannya itu melebihi 76.200. Nah, kenapa 76.200? Karena ini ya di halaman 217 ini ada kebijakan bahwa FIKA itu dikenakan pada 76.200 wages pertama. Jadi selebihnya itu tidak dikenakan pajak FIKA. Nah, dari kelebihan itu tadi ada 129.500 yang tidak dikenakan pajak FIKA. Jadi kita kurangkan di sini ya, 129.500. Kemudian kita dapatkan penghasilan kena pajaknya selisihnya tadi. Kemudian kita bebankan tarifnya 6,2%. Dari data ini juga ini 6,2%. Kemudian kalau FIKA ini dibebankan 2 kali ke perusahaan dan ke pegawai. Jadi jumlahnya sama 6,2% kali 1,4 juta ini. Kemudian balance per book-nya atas payroll tax expense FIKA ini 184.654. Kemudian pajak yang kedua itu ada pajak Medicare. Dasar pengenaan pajaknya sama 1,6 juta, kemudian tidak diketahui adanya pengurangan. Dan tarifnya 1,45%. Kemudian pajak Medicare ini juga dibebankan 2 kali, yaitu ke perusahaan dan ke pegawai. Jumlahnya sama 1,45% kali 1,6 juta. Jadi balance per book atas payroll tax expense Medicare itu 46.941. Selanjutnya yang ketiga ada
state unemployment tax. Nah, state unemployment tax ini seperti yang tadi sudah disinggung dia sedikit, state unemployment ini hanya dikenakan ke 7.000 wages pertama. Jadi penghasilan kena pajak ini, dasar pengenaan pajaknya ini adalah 38.000 karena Apple Blossom mempunyai 38 employee. Jadi dasar pengenaan pajaknya 266.000 dan tarif pajaknya 3,8%. Nah, kalau bedanya dengan dua pajak yang sebelumnya, state unemployment ini hanya dibebankan ke perusahaan. Jumlahnya adalah 10.108. Selanjutnya ada Federal Unemployment Tax. Ini juga sama, dikenakan hanya ke 7.000 wages pertama, jadi dasar pengenaan pajaknya sama, 266.000 dari 7.000 dikali 38 employee. Tarif pajaknya 0,8%, dibebankan ke perusahaan sebesar 2.128. Yang terakhir ada withholding tax. Kalau withholding tax ini hanya dibebankan ke pegawai, jadi mengurangi net penghasilan yang diberikan dari perusahaan. Tidak ada pengurang. Kemudian tarif pajaknya 15%, dan jumlah yang dibebankan ke pegawai adalah 242.796. Kemudian kita hitung saldo wages and salaries expense setelah audit itu, balance per book-nya yang tadi 1,6 juta sekian. Kemudian ini adjusting journal entry yang dari Schedule H2 yang sudah dibahas dia tadi, 123, 192, kita tambahkan jadi balance per audit atas total wages and salaries expense itu 1.741.835. Kemudian ada kita cari juga saldo payroll tax expense setelah audit. Nah, tidak ada balance awal. Kemudian yang ini, yang 4 baris pertama ini, kita dapat dari yang ini ya, yang hanya yang dibebankan ke perusahaan karena kan ini pencatatan oleh perusahaan. Jadi 92.000 ditambah 23.000 tambah 10.000 tambah 2.000. Kita dapatkan balance per book-nya 128.033. Kemudian ada adjusting journal entry juga dari schedule H2 sebesar 9.424. Kemudian kita peroleh balance per audit atas saldo payroll tax expense sebesar 137.457. Kemudian yang terakhir itu kita buat schedule H, schedule utama H untuk menghimpun semua perhitungan yang sudah kita lakukan tadi. Jadi ada akun accrued payroll tax, kemudian referensinya ada di H1 dan H2. Balance per auditnya itu, balance per audit 2002, 113.000, balance per book 31 Desember 2003, ini dari ada diketahui 86.253. Kemudian kan tadi kita mengajukan adjusting journal entries yang dari schedule H2. Nah ini ada accrued payroll tax di kredit sebesar 37.327. Jadi balance per auditnya adalah 123.580. Yang kedua ada wages and salaries payable, referensinya dari H1 dan H2 juga. Kemudian dia nggak ada saldo per book di akhir 2003. Kemudian ada tambahan di kredit 95.289 sehingga saldo per audit 31 Desember 2003 juga sama 95.000 sekian. Kemudian ada juga accrued property tax dan dividend payable dengan referensi dari schedule H3. Saldo per book-nya 21.000 sekian dan 23.000 sekian. Karena tadi di H3 tidak ada adjustment yang kita ajukan karena perhitungan oleh klien dan perhitungan dari auditor sudah sama, jadi tidak ada adjustment, sehingga saldo per audit 31 Desember 2003-nya 21.000 sekian dan 23.000 sekian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akun payroll dan other liabilities milik Apple Blossom Company telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, namun terdapat salah saji yang
tidak material dalam akun utang dan pajak akrual, sehingga kami mengusulkan koreksi terlampir. Seperti ini. Sekian dari kelompok 6 untuk pembahasan nomor 2. Oke, sudah presentasinya kelompok 6? Sudah, Pak. Silakan dari kelompok lain. Sudah Mbak Nafisa ya? Sudah, Pak. Oke, dari kelompok lain ada yang berbeda atau ingin menambahkan? Silakan. Gimana? Sama semua hasilnya? Untuk kelompok 2 perhitungannya sudah sama, Pak. Oh ya. Mas Kun kelompok berapa tadi? Jadi kelompok 1 ada ini sama semua ya? Ada yang beda nggak? Dulu deh saya tanya. Untuk kelompok 1 kurang lebih perhitungannya sama kayak kelompok 6, Pak. Nah, ya. Kelompok 2 sama semua? Sama, Pak.
Jadi koreksinya hanya ini aja ya, accrued payroll sama wage salaries payable-nya aja. Oke, accrued payroll penalty tax nggak ada koreksi, dividend payable nggak ada koreksi. Sebentar ya. Oke, kalau nggak ada yang berbeda, saya kira udah cukup ya presentasinya ya. Terima kasih kelompok 6 untuk presentasi tugas 2-nya. Terima kasih Pak, izin stop sharing. Ya. Oke, teman-teman, ini tadi kita udah bahas ya terkait siklus penggajian ya, salary. Siklus penggajian juga terkait dengan accrued liabilities ya. Sebenarnya accrued liabilities ini cukup banyak ya kalau kita lihat ya, accrued interest atau pendapatan-pendapatan yang di-accrued ya. Terus ada juga pengeluaran ya. Cuma yang kita bahas pada kesempatan ini hanya 3 aja sebenarnya ya, terkait dengan gaji yang belum dibayar, kemudian juga kewajiban-kewajiban yang menyertai gaji, ya baik itu pajak, kemudian juga tadi ada employment sama Medicare ya. Kalau di kita apa tuh namanya tuh? Medicare sama employment tadi? BPJS. Nah, BPJS ya. Ada BPJS apa aja? Kesehatan sama BPJS tenaga kerja ya. Satu lagi tuh ini sebenarnya ini saya tadi kelupaan ya pas nyusun. Kita diskusi di sini aja deh. Di situ ada beberapa prosedur ya, seperti rekalkulasi, physical observation, konfirmasi, verbal inquiry, vouching of document, tracing ya, scanning, and legal procedures ya. Salary. Tadi kelompok 3 ya. Kelompok 3, Mas Fadil ya tadi ya. Saya ingat masih Mas Fadil ya. Mas Fadil sama Mbak Rahma tadi. Ada konfirmasi di edit programnya? Nggak ada, Pak. Perlu nggak kita konfirmasi? Dulu deh. Ketika kalau nggak ada kan, tapi perlu nggak tuh? Izin Pak bertanya, konfirmasinya ke siapa ya Pak?
Kalau konfirmasi itu kepada siapa? Eksternal atau internal? Eksternal. Eksternal. Ada nggak pihak eksternal yang perlu kita konfirmasi di situ? Urgensinya, ada urgensinya nggak? Kalau dengan bank mungkin rekonsiliasi tadi, Pak. Untuk rekonsiliasi, konfirmasi rekening. Kalau terkait terkait gaji, kira-kira ada perlu konfirmasi nggak ke pihak eksternal? Kelompok 3 yang lain, mungkin Mas Fadel mau nambahin? Mungkin untuk gaji tidak perlu ke eksternal, Pak. Masih ingat nggak prosedur auditnya? Interview atau inquiry ya, minta penjelasan gitu, seperti itu. Saya sering lihat berita nggak ada pegawai di PHK begitu mengklaim BPJS, ternyata BPJS-nya nggak pernah disetor oleh perusahaan. Jadi kan kita dipotong BPJS tenaga kerja nih, ya kan? Kalau kita di PHK, di swasta, terutama kalau di PNS kan TASPEN namanya, bukan ada BPJS TK ya. Kita dipotong BPJS TK, nanti begitu, itu sebenarnya tabungan di BPJS tenaga kerjaan ya. Jadi kalau seorang itu di PHK, dia bisa ambil tabungannya yang sudah dipotong, disetor oleh perusahaan. Sering baca berita itu nggak? Kita bicara Indonesia aja, bicara di Amerika. Atau perusahaan sudah motong pajaknya, kan withholding tuh, PP Pasal 21, ternyata nggak disetor. Kalau di googling banyak tuh, ya, perusahaan-perusahaan yang tidak menyetorkan BPJS tenaga kerja. Ya, kalau kesehatan mungkin kecil ya, kesehatan itu kan cuma kesehatan aja masih banyak yang nggak nyetor kok. Ya. Tapi bisa jadi ketika dia ke pegawainya memotong kan, jadi dia bayar gaji pegawai nih dipotong kan, tapi tidak disetorkan oleh perusahaannya. Nah untuk kayak gitu gimana tuh prosedur auditnya? Any comment? Kelompok 3 atau kelompok lainnya, silakan. Videonya banyak yang mati nih ya. Ya, nongol lagi semua. Mas Andreas nanti tolong di capture ya untuk ini, untuk ke portal. Sama presensinya ya teman-teman ya. Baik, Pak. Masih ada berapa orang yang belum, 4 orang yang belum presensi ya. Ada komen? Gimana tuh Mas Tien ya tuh? Izin coba jawab Pak. Silakan Mas Kun. Dengan mengecek dokumen pembayaran kas keluar perusahaan terkait penyetoran BPJS-nya itu Pak. Oke, ada lagi nggak prosedur lainnya? Mungkin konfirmasi ke BPJS, Pak. Nah, itu. Ya. Konfirmasi. Karena sekarang itu
Nanti saya akan cerita banyak deh mengenai apa payroll, terutama payroll ya. Kalau dividen sama properti itu, kalau di kita kan properti itu apa pajak apa? Di Indonesia properti itu pajak apa? Mungkin PBB bukan, Pak? Ya, PBB ya, pajak bumi dan bangunan. Bedanya kan kalau di Amerika itu cakupannya sampai inventory ya. Jadi ada inventory, land, and property. Jadi kalau di kita hanya pajak bumi dan bangunan aja ya. Jadi hanya bangunan aja yang kena. Tapi kalau di Amerika sampai dengan propertinya untuk yang di apa di perusahaan atau di company ya. Oke, kalau dividen mungkin nggak ada masalah ya. Tapi dividen itu juga perlu tuh. Titik krusial dividen itu apa selain ini? Masih ingat kan dividen ya di AKM? Ada tanggal pengumuman, tanggal apa lagi? Payable-nya kapan? Ini sambil ini nih, ingat-ingat AKM. Tanggal pencatatan pemegang sahamnya, Pak. Nah, ya. Terus kita tahu pemegang saham, kayak mungkin kalau di Apple Plaza mungkin cuma sedikit ya sahamnya ya. Kalau sahamnya banyak sekali, kita perlu ini nggak? Prosedur apa untuk memastikan pemegang sahamnya? Sahamnya sedikit ya, hanya berapa ribu kan ya. Coba kalau sahamnya kayak di, kan kemarin teman-teman download laporan keuangan ya. Coba ambil yang perusahaan TBK, tuh rata-rata sahamnya jutaan tuh. Ya. Sekian puluh juta saham gitu ya kan. Nah coba tuh, bisa jadi pemegang sahamnya kan banyak sekali kan. Untuk memastikannya gimana yang kita lakukan? Kalau nanti pas dibayar. Atau payable-nya kepada siapa gitu. Dividen terutang pajak nggak? Ini saya kalau udah ini kan dapat pajak ya, PPh ya, pasal 23. Izin menjawab, Pak. Sepertinya dia PPh dipotong PPh pasal 23 sebesar 15% dari penghasilan bruto, Pak. Ya, kalau penerimanya wajib pajak badan orang pribadi. Badan itu dikecualikan. Oke ya, itu. Jadi sebenarnya kalau di Indonesia itu konteks lebih banyak, lebih luas lagi. Saya ingin cerita gini deh, terkait dengan siklus penggajian ya. Kenapa siklus penggajian itu jadi satu siklus tersendiri. Di dalam kita kan kadang-kadang bingung nih. Coba saya tanya, pembayaran gaji itu masuk kalau secara logika ya, relevan kalau kita masukin siklus pengeluaran? Kan sama-sama keluar uang juga kan, bayar, ya kan? Tapi kenapa pada akhirnya dibuat siklus tersendiri? Ya. Jadi kalau siklus persediaan dan pergudaan kan jelas, karena persediaan itu pertama terkait dengan pembelian, yang kedua terkait dengan penjualan, sehingga kita harus buat siklus tersendiri terkait persediaan ya. Tapi kalau kita mikir secara logika, penggajian itu kan sebenarnya sama aja pengeluaran kan, bayar juga gitu, bayar gaji ya, bayar ini
apa relevansinya kan gitu. Ini di luar accrued liabilities-nya ya kita bicara ya. Gitu. Ini memang kalau kita baca Ahrens ya, atau saya pengalaman pribadi saya, manipulasi paling mudah dilakukan itu di siklus penggajian. Makanya pengujian di penggajian itu di pembayaran gaji itu harus kuat ya. Ya. Sambil contoh coba deh teman-teman. Ini deh, pernah baca nggak? Ini nggak usah kita bayangin di perusahaan ya, di ASN aja. Kemarin baca kan ada banyak ASN yang sudah berhenti masih tetap dibayarkan gajinya. Baca nggak? Iya, Pak. Berapa triliun tuh predik estimasi dari BKN yang pengeluaran yang tidak seharusnya, atau berapa jumlah pegawainya, jumlah ASN ya? Silakan googling deh, tuh beritanya ramai kan kemarin kan? Itu di PNS ya. Di PNS itu kan hanya menambah pengeluaran. Coba sekarang dipikir, logika yang sama, kalau misalnya perusahaan itu membuat pegawai fiktif, ya, keuntungannya apa sih? Berarti ada pengeluaran fiktif kan? Terus keuntungannya apa? Pajak yang dibayarkan makin kecil bukan, Pak? Ya, nanti itu ada konteks gitu ya. Tapi kalau secara konteks perusahaan, mengurangi laba kan? Kalau biaya makin besar ya. Kok kenapa sih dikurangin labanya? Baru kayak yang tadi Mas Andreas tadi komentar ya. Dengan laba semakin kecil, pajak semakin kecil, Pak. Nah, lo kan bayar gaji dipotong pajak, Pak. Kan nggak semua dipotong pajak kan? Ada apa itu di situ? Kalau di Indonesia namanya apa? Kalau tadi kan itu ada itu ya, federal ini ya. Kalau di Indonesia apa namanya? Ada pengurangnya kayak PTKP gitu ya? Ah, betul. Ada PTKP-nya. Jadi kalau misalnya kita report nih, kita tambahin gitu ya, 100 pegawai fiktif, tapi kita bayar batas PTKP aja, itu kan menambah sebagai biaya kan? Tapi perusahaan nggak perlu potong PPh 21-nya, karena dia masih di batas PTKP, atau kalau di tempat lain sesuai dengan UMK, upah minimum kota kabupaten ya, jadi seperti itu, atau provinsi. Terus belum lagi kita bicara, kadang-kadang kan gini, kok ada pegawai fiktif untuk apa sih Pak? Ya tadi, pegawai fiktif itu bisa dimanfaatkan oleh pribadi, ya fraud, bisa juga dipakai oleh perusahaan untuk tadi, menambah biaya, mengurangi laba, sehingga pajak yang dibayar lebih kecil. Ya. Itu banyak. Kedua, kalau perusahaan nggak mau bayar pajak PPh 21-nya besar, kira-kira apa yang dilakukan? Gaji pegawainya diperkecil kan? Dikecilkan, tapi itu semuanya semua laporan keuangan udah diatur semua ya. Saya bicara dari konteks pajak nih, karena ini banyak temuan di masalah pajak yang saya lakukan selama ini ya. Ketika melakukan audit itu, kita banyak menemukan di masalah pajak. Ya. Jadi sebenarnya ketika kita bicara manipulasi di penggajian ini sangat mudah. Ya. Terus Pak, datanya susah loh. Kemarin, masih ingat nggak data Dukcapil yang bocor? Berapa juta orang loh? Ya. Itu kalau misalnya kita ambil datanya, ada data sampelnya kan ya, free to di-download. Ya kan? Itu kita masukin sebagai daftar pegawai bisa tuh. Ya. Makanya ada satu pengujian ya, kalau nanti saya bicara terkait ini, saya bicara risiko-risiko di penggajian ya, di gaji ya. Itu dari sisi perusahaan. Yang sisi kedua adalah potongan. Potongannya banyak sekali kan. Kalau di Indonesia, saya bicara Indonesia aja, nggak usah bicara di Amerika kan, karena nggak relevan juga gitu. Di Amerika lebih banyak lagi. Ada Medicare, ada Federal Income Tax, ada State Income Tax ya, ada State Unemployment segala macam. Kalau di kita itu potongannya ada PPh, pajak penghasilan PPh 21, ada BPJS, BPJS 2, BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja ya, dan potongan lainnya misalnya dana pensiun ya, tunjangan hari tua kalau di kita ya. Karena di BPJS Tenaga Kerja itu ada dua, ada BPJS yang terkait dengan THT, tunjangan hari tua, ada juga terkait dengan kayak tabungan gitu, saya nggak begitu paham juga tuh. Ya. Tapi intinya potongannya banyak ya. Resikonya apa? Ya tadi sudah cerita tuh, kalau cuma teman-teman googling deh, itu banyak perusahaan itu yang sudah memotong
BPJS ya tidak menyetorkannya kepada BPJS. Kalau pajak dipotong ya, ketika si pegawai melaporkan SPT tahunan orang pribadinya, dia akan melampirkan kredit pajaknya. Jadi pajak akan mengecek otomatis, dicek otomatis ya, seperti itu. Itu baru dari sisi pemotongan ya. Belum lagi dari sisi pemotongan ada kolusi nih antara pegawai sama perusahaan. Ya kan? Biar pajak karena PPh 21 kalau gajinya masih kecil mungkin nggak berasa. Bagi pegawai yang gajinya besar berasa. Kenapa kira-kira? Pajaknya makin besar. Iya, namanya tarif pajak progresif. Ya, paling rendah berapa tarifnya? Ini sekalian belajar pajak. 5%. Paling tinggi 30% ya, berasa kan? Ya kalau 50 juta ya. Sambil ingat-ingat pelajaran PPH nih. Ya kan? Artinya apa? Kalau gajinya besar, Anda bayangin orang yang penghasilan 1 miliar itu sampai 500 juta ya. Di atas 500 juta itu udah kena 30%. Ya, walaupun progresif tapi berasa kan? Anda bayangin begitu gajinya di atas 500 juta ya. Hampir ya kalau 1 miliar gitu, hampir 30% dari gajinya ya, dihabis untuk dibayar pajak. Itu kalau udah kayak begitu kan orang gelap mata kan, ya kan. Perusahaan juga merasa untung tuh kalau misalnya gini dia tidak perlu memotong pajak sebesar itu, ya kan. Uangnya bisa dipakai untuk yang lain kan. Misalnya gini, ini yang saya temukan ini pengalaman pribadi saya selama ini menemukan hal ini. Misalnya dia bayar gaji kerja sama pegawainya gajinya 20 juta, misalnya tadi Mas Fadel gajinya 20 juta gitu ya kan sebulan. Atau ya 20 juta lah ya kan. Biar pajaknya nggak terlalu besar ya dibayar dicatat 10 juta ya di daftar gaji ya. 10 jutanya apa? Nanti perusahaan akan mengeluarkan biaya aneh tuh ya. Tapi akan dibayarkan melalui rekening bukan rekening perusahaan, rekening pribadi. Dan ini yang terjadi sebagian besar di Indonesia hari ini. Hari ini itu. Jadi betapa mudahnya memainkan ya. Karena juga pegawai seneng aja kan. Oh enggak nih, misalnya bayar 20 juta tapi dipotong pajaknya hampir 3 juta sebulan gitu ya kan. Ya mikir juga. Malah lebih dari 3 juta tuh. Kalau 20 juta itu berapa? 20 juta 240. Bisa kena tarif 20%, 25% ya. 20%. Jadi lumayan kan, pegawai juga happy ya, perusahaan juga bisa menyembunyikan ya. Jadi banyak hal yang sebenarnya bisa ini ya terkait siklus penggajian ini. Kenapa tadi resikonya sangat tinggi, mudah dimainkan. Terus yang kedua itu baru dari sudut perusahaan fraud yang dari sudut aspek tadi ya, tadi yang cerita ASN, pegawai ASN yang banyak yang sudah berhenti, yang sudah keluar tapi masih dibayarkan gajinya ya di perusahaan mungkin lebih banyak lagi tuh, ya kan? Kalau misalnya bagian gajinya tidak mengupdate ya, makanya tadi di siklus itu ya, tadi ada yang kelompok berapa yang menjadikan flowchart ya. Terus sebenarnya ada yang kurang pas itu. Jadi seharusnya gini, ada namanya master file pegawai. Master file pegawai itu di sini kan tadi di flowchart itu dipisah ya, database di pengkajian sama database di kepegawaian. Nah itu harus jadi satu tuh, ya. Master file employee master file ya. Jadi master file pegawai yang datanya itu diisi baik oleh kepegawaian maupun dari bagian gaji. Ya, bagian gaji berdasarkan itu kepegawaian juga ngisi mengupdate data di situ. Ya, artinya apa? Kalau database terpisah, kira-kira apa? Di kepegawaian sudah diberhentikan, di database gaji masih ada kan? Risikonya kan? Ya kejadian kayak ASN tadi. Ya, nggak usah ASN deh. Ya, ini saya nih pengalaman pribadi nih dulu tahun 90-an saya pernah audit ya. Jadi kami itu dulu tahun 90-an ya, stand zaman dulu sebelum sampai 97 lah. 97 itu berhenti. Kami diangkat sebagai CPNS ketika masih kuliah. Ya. Tingkat 2 itu sudah sebagai CPNS ya. Tingkat 3 malah udah PNS gitu, masuk kerja udah PNS ya. Bagaimana dengan yang DO? Ya, saya itu seangkatan tingkat 2 itu sudah diangkat kan semua ya, sudah diangkat
itu angkatan saya 90-an orang, hampir 100 yang DO. Tingkat 3 udah sedikit, karena tingkat 3 waktu itu masih bisa ngulang. Ya. Tingkat 3 bisa ngulang, jadi yang DO relatif sedikit. Ya. Terus yang hampir 90-an orang itu, saya pernah audit di tahun 90 berapa gitu, mungkin belum pada lahir ya. Ketika saya audit, saya kaget, loh, ini teman saya udah DO nih, kok namanya masih ada daftar gaji kan gitu kan. Ternyata banyak, begitu kita telusuri ke belakang, banyak pegawai mahasiswa STAN yang sudah DO, itu masih ada di daftar gaji. Yang bersangkutan sendiri begitu saya tanya, kebetulan ada beberapa yang bisa kita kontak dulu kan, telepon masih ke ini, mungkin udah nggak ngalamin ya, ke wartel gitu. Jadi tidak semua handphone belum ada zaman dulu 90-an. Telepon juga sulit kan berapa. Jadi saya hanya bisa kontak beberapa orang yang mungkin tinggalnya di Jabodetabek gitu. Pun setelah nyari-nyari ya, teman-teman bisa ketemu. Itu mereka merasa begitu DO ya DO keluar gitu. Oh ya udah keluar aja gitu, nggak diangkat, nggak di apa segala macam. Ternyata gajinya masih diurus ya. Jadi seolah status kepegawaian masih tetap ya. Itu kan fraud dari bagian gajinya, bagian gaji dan bagian keuangan kerjasama tuh ya. Ya makanya saya bilang ketika kejadian ASN ini rame, saya cuma cerita itu tahun 90-an kita udah nemukan tuh banyak. Ya. Tahun 2004-2005 kami nemukan lagi. Ya, kasusnya berbeda lagi, ada banyak. Nah, korbannya siapa? Mahasiswa STAN semua. Mahasiswa PKS STAN karena mungkin masih mahasiswa kan nggak begitu aware ya, nggak begitu ini mengenai hak-hak dari hak kepegawaian dari teman-teman. Artinya apa? Ini kan menunjukkan bahwa memang terkait dengan gaji ini ya resikonya tinggi sekali. Ya, ada banyak hal. Ya. Kemudian tadi ya menyembunyikan pajak. Saya banyak cerita tentang pajak nih. Yang paling banyak dimainin pajak. Tadi saya cerita Mas Fadel misalnya. Mas Fadel itu gajinya harus 20 juta. Tapi dicatat di list gaji cuma 10 juta. Dan ini banyak. Saya share aja nih, sebagian perusahaan asing itu kayak gini modelnya. Ya, perusahaan asing itu ya, mereka bayar gaji di Indonesia, pegawai asing yang terutama ya. Dia bayar hanya separuhnya di Indonesia, separuh lagi dibayar di luar negeri. Tapi dibebankan dari sini. Gimana caranya? Banyak. Ya. Kalau yang masih perusahaan lokal caranya gini nih yang paling gampang. Terutama di perusahaan-perusahaan konstruksi atau perusahaan-perusahaan yang padat karya ya, banyak pegawainya ya. Banyak pegawainya itu modusnya kayak gini. Jadi misalnya tadi saya sudah ceritakan, kalau buruh-buruh pabrik itu rata-rata dibayarkan UMK, upah minimum kota kabupaten, yang free dari pajak. Pernah nggak ada orang yang ngecek misalnya dilaporin 2.000 buruh pabrik, nggak bakal ada yang pernah ngitung. Ya. Dan database-nya amburadul tuh, ya, karena dianggap bukan pegawai tetap kan, kayak pegawai honorer gitu ya. Jadi database-nya nggak ini. Akibatnya perusahaan tuh tadi dia membayar gaji ke pegawai tetapnya 20 juta cuma dibayar 10 juta, 10 juta lagi disembunyikan dengan pegawai buruh fiktif yang banyak sekali. Ini banyak terjadi di konstruksi dan buruh di pabrik. Jadi dia free pajak tapi tetap sebagai pengurang biaya, sama aja sebenarnya. Itu yang sampai hari ini masih banyak, saya masih menemukan tuh. Ya, karena kami kebetulan banyak mengaudit juga mereview laporan-laporan pajak itu temuan yang paling banyak terjadi hari ini. Jadi banyak hal yang sebenarnya resikonya tinggi ya terkait dengan gaji dan payroll ini, salary ya. Oke, itu sedikit tambahan dari saya ya, kenapa nanti kalau misalnya mengaudit, ya nggak tahu ya, saya nggak tahu kalau dulu kan banyak yang ke pajak itu jadi auditor pajak, saya selalu ingetin ini kalau ngaudit gaji itu hati-hati ya, itu paling gampang dimainin, paling mudah ya, baik dari aspek fraud bagian gajinya sendiri ya maupun dari kepentingan interest dari perusahaan sendiri ya, itu yang paling mudah. Karena kalau biaya lain kan repot. Kalau biaya lain kan gampang dikonfirmasi kan. Misalnya saya bayar biaya gaji ke pihak bayar biaya expense gitu ya, misalnya biaya ke
kayak kemarin lah biaya sewa gitu kan, biaya sewa ke pihak lain itu kan nggak akan dikonfirmasi. Tapi saya membebankan menambah 100 buruh gitu ya kan. Begitu tanya orangnya mana? Oh, orangnya udah berhenti Pak. Nggak bisa dikonfirmasi itu. Ya. Oh, ini kenapa nggak dibayar lewat rekening? Ya namanya buruh kita bayar cash Pak. Selesai udah. Ya kan. Dan yang lebih hebat lagi saya pernah menemukan ini nih terkait dengan tadi kan. Kok bisa Pak? Kan berdasarkan bukti-bukti itu, ini pengalaman saya pribadi, kalau kita cek berdasarkan bukti-bukti itu ada pembayaran kepada BPJS. Ya. Tapi kalau kita minta dia buka dari akun BPJS, nggak pernah ada setoran itu. Itu kira-kira gimana? Teman-teman yang pakai internet banking hari ini? Hampir semua ya? Bisa download rekeningnya nggak? Download perincian rekening. Bisa kan? Filenya apa? Kalau kita download. Udah pernah download dong? Siapa yang udah pernah download? Download rekening bulanan, statement, monthly statement-nya itu. Belum pernah? Belum pernah ya. Jadi kalau kita download itu ada dua pilihan. Pertama itu tergantung aplikasinya, tergantung banknya ya. Ada yang, tapi semua pasti ada. PDF sama CSV. CSV tahu ya? CSV itu file Lotus atau Excel, bisa dikonvert ke Excel, ya kan? Begitu kita download, bank itu hari ini, kan saya pernah cerita ya, rekonsiliasi bank hari ini tuh bank udah nggak mau ini lagi. Mereka minta kita itu mendownload rekening kita sendiri kan, dari aplikasi internet banking atau mobile banking. Bank nggak mau lagi nyiapin gitu, kecuali sudah lama periodenya, udah setahun yang lalu, itu baru minta ke bank gitu. Tapi kalau nggak itu kita suruh download sendiri. File CSV itu sama aja Excel. Bisa kita edit nggak? Bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa. Dan itu nih pengalaman saya ya. Ya, dia bilang misalnya, contoh tadi, saya udah bayar BPJS nih Pak, di rekeningnya nih Bapak lihat nih, baca nih, ini ada pembayaran sebesar sekian. Padahal tadi itu mungkin bukan pembayaran ke BPJS, tapi dengan dirubah dengan pakai Excel, bisa jadi ke BPJS, gampang. Kalau dulu, zaman tahun dulu sebelum ada internet banking, kita harus minta rekening ke bank. Itu kan, tiap bulan bank kirimin tuh, bank statement, ya monthly statement atau statement rekening bulanan dikirim oleh bank. Sekarang bank nggak mau kirim lagi. Kalau kita tahu, download aja sendiri gitu. Padahal dengan download itu dengan pakai CSV itu gampang dirubah ya. Gampang dimainin angka-angkanya. Dan di pajak nih modus kayak gini sebagian besar ya. Perusahaan-perusahaan itu mungkin ya dia transaksi biasa aja ya, begitu udah selesai 1 bulan dia download, dia rapiin tuh rekeningnya. Yang penting kan angka saldo harus sama kan. Saldo bulan Januari per 31 Januari harus sama dengan 1 Februari kan nanti kan. Yang penting jaga itu aja tuh. Tapi isi dalamnya, jeroannya terkait transaksi bisa diatur semua. Gitu. Itu udah, makanya teknologi di satu sisi memberikan kemudahan ya. Tapi kemudahan juga memberikan kemudahan bagi orang yang ingin melakukan manipulasi. Saya ingin cerita banyak terkait ini karena memang gaji itu banyak mainnya di situ ya. Mulai terkait besar yang sudah berhenti masih dibayar, kemudian terkait grading gitu ya kan, atau tadi misalnya buruh kerja cuma taruh dalam sebulan 20 hari kerja, dia kerja cuma 10 hari tapi dibayar 20 hari ya kan. Yang jelas kalau permainan di gaji itu nggak mungkin yang sampai merugikan pegawai. Kira-kira kenapa? Nggak bakal ada tuh misalnya dia kerja 20 hari dibayar 10 hari. Kira-kira kenapa? Bakal protes kan pegawainya ya, nggak buruhnya ya. Ya pasti selalu ada win-win solution tuh, ya pasti menguntungkan dua-duanya, ya kan. Si bagian gaji misalnya tadi tercatat cuma 10 hari kerja, dibayar 20 hari kerja, tapi biasanya bagian gaji minta separuh, si itu menikmati separuh juga. Ya. Jadi jangan dipikir bahwa di swasta itu fraud itu nggak ini, di swasta tuh fraud tuh malah makin parah. Kenapa? Karena nggak kena undang-undang tipikor. Ya. Dan penyelesaian di swasta itu, swasta maupun BUMN ya, pengalaman saya itu, lebih banyak yang diberhentikan aja pegawainya. Ya. Jarang yang sampai proses pengadilan. Beda kalau di PNS itu kan jelas ya, kena undang-undang tipikor. Begitu.
Kayak saya kemarin bingung juga kalau BKN menemukan banyak ASN yang dibayarkan gajinya itu, ya harusnya itu diperiksa aja, diangkat sebagai kasus tipikor itu. Berarti kan udah korupsi itu. Ya. Itu sedikit tambahan dari saya kenapa pentingnya kita membahas terkait dengan gaji ya. Kalau property tax sudah itu di kita nggak ada masalah lah ya. Dividen itu sebenarnya akan bermasalah ketika masalah pembayarannya aja. Kalau terutangnya mungkin belum terlalu ini, tapi begitu pembayaran tuh karena nanti ada saham yang tercatat ya, siapa saja yang tercatat sebagai penerima dividen. Kalau di Indonesia, di Amerika itu kecuali ke orang asing kena pajak, tapi kalau di lokal nggak. Kalau di Indonesia, kalau penerimanya orang pribadi kena PPh 23 ya. Kalau badan itu yang kepemilikannya di bawah, saya lupa 20% nggak salah. Seperti itu. Oke, itu saja sedikit tambahan. Ada yang tanyakan lagi? Atau didiskusikan terkait gaji? Satu lagi tuh ini ya, tadi di program kerja, audit program itu kita jarang ngomong mengenai master file pegawai ya. Itu sebenarnya itu pegangan master file. Dan satu lagi nih, oh ya saya cerita pengalaman lagi terkait audit ini. Sebenarnya kalau sekarang tuh audit terkait gaji itu gampang. Ya. Teman-teman yang belajar komputer audit ya, pakai Excel, nanti mungkin akan diajari, saya nggak tahu ya, apakah nanti dosen akan berikan juga ACL ya. Kalau pakai software audit itu gampang. Tadi mau cari pegawai yang duplikat itu duplikasi, yang fiktif bisa kita buat parameternya. Ada yang punya ini nggak? Kalau duplikat gampang kan? Duplikat itu kita tinggal cek di database saja. Ada nggak pegawai yang namanya sama? Tapi kalau di Indonesia nama sama biasanya sering banyak kan ya? Makanya ada perkumpulan apa? Agus ya? Agus Indonesia, apalagi? ASEP. Klub. ASEP Klub gitu ya kan, yang namanya ASEP. Di sini nggak nama ASEP ya. Namanya Agus ada nggak? Namanya Bambang itu kan ada. Sekarang ada klubnya semua tuh. Ya. Klub ASEP Indonesia gitu kan. Kalau duplikat paling mudah tuh nyarinya kan, bisa nama sama, kita cari lagi alamat yang sama, ya kan, NIK yang sama, ada tuh orang namanya beda tapi NIK-nya sama gitu, ya kan, atau rekening bank yang sama. Nah ini sering saya temukan juga ya, rekening banknya sama. Artinya apa? Jadi ya, pegawai yang fiktif itu kok ke rekening yang sama gitu ya kan. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan kalau kita ada dapat database-nya ya, kita olah. Saya biasanya pertama kali yang saya obok-obok itu saya dalemin itu master file pegawai. Saya cari benar-benar gitu. Ya, untuk mencari pegawai fiktif atau pegawai yang sebenarnya sudah berhenti segala macam kita cek semua. Ya, ada yang sudah berhenti, kemudian apakah masih dibayarkan gajinya, itu semua kalau pakai software cepat kerjanya. Nggak sampai sehari, tinggal kita buat skripnya aja, buat parameternya misalnya terkait duplikat, kita segala macam. Atau cari yang lainnya gimana? Ada ini nggak kepikiran? Mencari pegawai fiktif dari database. Kalau saya ada satu lagi itu dari NIK, ya karena kemudian di database pegawai itu kita ada NIK, ya. Biasanya di database pegawai itu ada dua alamat sesuai kartu identitas, ya, sama alamat yang realnya ya, alamat hari yang update ya, seperti itu. Ya ini kalau sekarang kan database sudah banyak ya, zaman dulu itu kita bisa ngecek tuh misalnya. Teman-teman paham kan ya, NIK itu kalau dulu kode ini nomor KTP ya. Itu ada kodenya tuh, kayak teman-teman kalau saya misalnya 367403. 36 itu kode apa? Provinsi, terus ada kode kota kabupaten, ya kan? 03 nanti kode kecamatan. Jadi sebenarnya dari situ bisa kita baca tuh, ya. Kami sering ngolah data itu kita breakdown. Ya, misalnya nanti alamat di ID di KTP-nya misalnya ditulis alamatnya di Bogor gitu. Tapi dari kode NIK-nya tuh ternyata kode NIK Tangerang. Ini kita zaman dulu, kalau zaman sekarang mungkin agak butuh pendalaman lagi. Itu udah jelas tuh. Ya. Pakai nomor NIK-nya ngawur aja, ngasal aja. Ya. Yang buat NIK ngasal, bikin ini ngasal, tapi itu bisa kita uji dengan cepat itu. Dan itu banyak kayak gitu ya.
Karena dia dulu belum dapat bocoran database Dukcapil. Jadi kalau sekarang udah dapat bocoran database Dukcapil gampang tuh ya. Kalau dulu belum ada. Jadi kita dengan cepat bisa identifikasi, oh ini fiktif ini. Nah, mungkin lah alamat identitasnya kalau dulu kan belum IKTP juga belum terlalu ini, bisa kita identifikasi lebih cepat. Oh ini alamat di Bogor, kodenya kode Tangerang, udah jelas ini. Ya. Kalau sekarang kan karena database Dukcapil udah bocor, ya susah kita. Ya. Modal database itu bisa banyak tuh yang bisa dilakukan. Itu sih terkait dengan audit. Jadi kalau audit pegawai, asal kita buat parameternya cukup banyak ya, dan itu yang bisa kami lakukan ya. Terkait masa kerja segala macam itu bisa kita cek semua. Contohnya gampang gini, masa kerja ya atau grading gitu ya kan. Orang itu makin lama kerjanya gradingnya makin naik kan. Ya. Tapi kita temukan ada masa kerja yang sama, gradingnya berbeda. Nah itu kadang-kadang kita perlu cek lagi semua. Jadi banyak hal parameter bisa kita cek dengan mempergunakan software ya. Kita buat parameter banyak sekali tuh kalau saya ini. Cari yang duplikat, yang fiktif, yang tadi gajinya besar, ada yang sudah berhenti, segala macam, rekrutmen baru, ya. Itu yang perlu kita lihat ya. Atau misalnya penetapan grading kan bukan di bagian gaji, di bagian kepegawaian gitu ya. Ternyata grading di kepegawaian sama di bagian gaji beda. Makanya pegangan itu selalu master file pegawai ya. Master file pegawai itu memuat semua. Oke, itu aja dari saya. Mas Andrea sudah ini ya, kirim capture. Belum Pak, ini saya kirim Pak. Tolong kirim ya, sambil ngisi port. Ada yang tanyakan? Pak, izin bertanya Pak. Siap. Oh. Tadi kan Bapak bilang ada perusahaan yang sengaja bayar gajinya itu di bawah PTKP biar nggak kena pajak kan Pak. Nah itu kalau misalkan auditor tahu, apakah nanti akan mempengaruhi opini yang akan diberikan nggak Pak oleh auditor tersebut? Baik, terima kasih Mbak Tiara ya. Jadi gini, terkait opini balik lagi kan, di situ ada konsep apa aja? Pertama, kesesuaian dengan standar. Tapi yang lebih penting lagi adalah konsep materialitas. Ya, apakah cukup material? Ya kan, seperti itu. Kalau kesesuaian dengan standar kan jelas ya. Kalau standar itu terkait dengan yang ketentuan peraturan perundang-undangan kita harus taat ya, terkait pajak segala macam ya. Nah, tapi hati-hati nih terkait pajak. Terkait pajak itu ya, penugasan oleh akuntan publik itu kadang-kadang ada yang include pajak, ada yang enggak. Ya. Tapi sebenarnya secara umum kalau dia menemukan ada yang dari sudut compliance kepada peraturan ketentuan peraturan perundang-undangan nggak comply, dia harus menyajikan, harus menyampaikan. Ya. Seperti itu. Terus apa kabar pada dilihat materialitasnya gitu ya Mbak Tiara ya. Kalau material misalnya ternyata, saya ambil contoh gini, ada beberapa perusahaan kan yang isi sebagian besar adalah terkait dengan gaji ya. Perusahaan-perusahaan yang padat karya itu ya isinya mungkin lebih banyak gaji pegawai. Ya. Kalau dia sangat material jumlahnya, kan kita ada, masih ingat ya terkait materialitas ya teman-teman ya, Mbak Tiara juga ya. Jadi kan ada berapa nih, misalnya kita tetapkan material itu 1% dari total aset gitu. Saya ambil contoh ini ya. Ternyata jumlah yang itu lebih besar daripada tadi 1% ya, berarti harus kita angkat ya. Tentu saja nanti kita lihat dulu kalau misalnya ternyata habis itu si perusahaan mau melakukan koreksi, adjustment, ya berarti sudah diperbaiki kan. Kalau sudah diperbaiki ya tidak berpengaruh ke opini juga ya. Minimal nanti ada paragraf penjelas saja. Tapi kalau misalnya ternyata si perusahaan tidak melakukan koreksi, dan ini banyak sebenarnya, ya sudah, itu akan berpengaruh pada opini juga. Oke Pak, terima kasih Bapak. Sama-sama. Ada lagi? Satu hal yang ini ya, yang terkait BKN itu, ya, saya pernah dapat mungkin tuh kalau misalnya sekarang kan gaji semua lewat rekening ya.
Tapi ternyata ya nggak juga. Kita itu gaji ketika pindah ke rekening, kan kita dari pegawai itu nggak pernah buka rekening, tapi yang membukakan adalah dari bagian gaji. Kerjasama sama banknya. Ya bisa aja nanti pegawai udah nggak ada, dimasukin tetap aja dicantumin. Ya, bahkan KTP pun nggak diminta tuh, karena langsung urusan bagian gaji dari kepegawaian dan bagian gaji dengan perbankan ya, dengan banknya. Namanya kan nama rekening payroll namanya, seperti itu. Jadi memang lemah semua gitu kalau dikatakan. Oh itu kan harusnya ketika buka rekening nggak bisa ya, orang banknya juga lemah kontrol pengendaliannya. Ya dia percaya aja sama bagian kepegawaian, menyodorkan pegawai langsung dibuatnya rekeningnya semua. Tidak ada tuh know your customer, nggak jalan karena udah percaya. Ya. Oke, kalau tidak ada, sebentar saya isi portal dulu ya.